Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita masih senantiasa diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita dengan pendekatan ketaatan ibadah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah kita berharap Allah masih berkenan memberikan panjangnya usia dalam keberkahannya sehingga kita bisa melanjutkan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ini dan rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi bagian dari catatan-catatan kebaikan yang akan memberatkan timbangan mizan syar'i, timbangan di mahsyar nanti insyaallah. Amin. Ibu bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Tamir Masjid Mujahidin Paiton memberikan materi indahnya syariatmu ya Allah. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keindahan syariat Islam, tentunya kita semua sudah mafhum, sudah paham bahwa Islam ini adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan agama samawi, agama dari langit. Ada agama urb, agama bumi, hasil kreasi ciptaan dari alam pikiran, perasaan, kumpulan-kumpulan hal-hal yang dianggap baik oleh manusia dikemas dalam sebuah ideologi keyakinan yang kemudian diyakini menjadi sebuah agama. Agama samawi itu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir pada Nabi Isa alaihissalam, agamanya satu, yaitu Islam. Cuman syariatnya yang berbeda berdasarkan situasi, kondisi, kultur, budaya yang ada pada saat itu. Lalu kemudian Allah tutup kenabian dan kerasulan dari seluruh nabi dan rasul itu. Allah hadirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyempurnaan agama syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama bumi itu agama yang kita sebutkan tadi seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Adapun agama-agama samawi itu satu, muaranya satu, sumbernya satu, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di muka bumi ini adalah agama Islam.
Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa di dalam ayat yang lain mencoba mencari agama, isma keyakinan selain Islam, maka agama isma keyakinan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat nanti mereka-mereka yang beragama, berisma, berkeyakinan selain Islam adalah manusia yang paling merugi, karena mereka tidak menjadikan Islam satu-satunya agama, ideologi, keyakinan mereka di muka bumi ini. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita bertanya tentang Yahudi dan Nasara yang merupakan umat dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dikenal dengan Bani Israel. Kenapa kemudian penisbatannya, penyebutan kepada Yahudi dan Nasara atau Nasrani yang diklaim menjadi sebuah agama, ya, agama Yahudi, agama Nasara atau Nasrani atau Kristen. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau merujuk kepada kitab Taurat wal Injil, Taurat dan wal Injil, Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa tidak pernah mengajarkan ideologi yang disebut dengan Yahudi dan Nasara atau Nasrani. Enggak ada. Semuanya mereka mengajarkan tentang Islam itu sendiri. Mari kita buktikan. Ketika kemudian pada masa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, Allah menjelaskan dan menggambarkan keadaan akhir kehidupannya Firaun. Hatta idza adraqal gharq. Di surat Yunus ayat 90 sampai 92 itu. Hatta idza adraqal gharq, ketika Firaun timbul tenggelam, kelelep, megap-megap mau mati nih di Lautan Merah. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bani Israil wa ana minal muslimin. Lalu kemudian Firaun mulai menunjukkan identitas dirinya, dia sebagai seorang hamba yang pada masa jayanya masih hebat-hebatnya dia memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tertinggi. Ali itu tinggi, a'la itu lebih tinggi. Akulah Tuhan yang tertinggi. Tapi begitu kemudian berhadapan dengan makhluk ciptaan Allah bernama Laut Merah, dia meyakini dan menyadari bahwa dia akan mati dan dia tidak akan sanggup melawannya. Maka kemudian dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi di muka bumi ini kecuali Allah yang satu, yaitu Allah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam, orang yang berpasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Islam. Dan memang seluruh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa sampai kemudian ditutup dengan Nabiullah Isa, semuanya adalah beragama Islam. Sampai kemudian Allah menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Dan ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ya bani Israil. Gimana Pak lanjutnya Pak?
Ya. Bahwa Nabiullah Isa menjelaskan di dalam kitab Injil akan datang nanti nabi terakhir min ba'di, setelah aku, kata Nabi Isa, ismuhu, namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad, orang yang terpuji. Jadi Nabi Isa menjelaskan kepada Bani Israel bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa ini akan dilanjutkan, di follow up lagi oleh Nabi terakhir setelahku, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad. Maka jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, satu keindahan dari Islam, dari syariat Islam itu sendiri, bahwa Islam ini berasal dari Allah. Syariat ini didatangkan langsung dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seluruh perihal syariat itu. Mulai dari rukun iman, rukun Islam, apa semuanya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian kalau Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta dan segala isinya, dan antara langit dan bumi, dan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tanpa kita tidak ketahui ini, bahwa bagian dari keindahan Islam itu di mana syariat ini, agama ini berbeda ciri khasnya dengan kenabian dan kerasulan pada nabi-nabi sebelumnya. Di mana nabi-nabi sebelum rasul-rasul sebelumnya, mereka berdakwah pada habitat mereka, kelompok mereka. Bahkan pada suatu masa dalam kenabian, dalam kerasulan, bisa jadi lebih dari satu nabi. Contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut hidup dalam sezaman dan berdakwah pada teritorial mereka, habitat kelompok mereka masing-masing. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya dan Nabi Lut berdakwah pada kaumnya. Dan nggak pernah tukar-tukaran gitu. Kayak kita gini. Ustadz dari Surabaya ngisi ke sini, Ustadz sini ngisi ke Jember. Rolling, nggak ada. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya, Nabi Lut berdakwah di kaumnya. Sampai kemudian terakhir antara Nabiullah Musa dan sampai pada Nabiullah Isa ini dakwanya khusus pada Bani Israel. Maka suatu pelanggaran berat, satu kejahatan, pengingkaran terhadap Taurat atau Injil ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyebarkan keyakinan mereka di luar Bani Israel. Karena Nabi Isa dan Nabi Musa berdakwah di Bani Israel. Satu-satunya nabi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan syariatnya, dengan keindahan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, menjadi penyempurna dari seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, bahwa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku, Allah, mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, dari timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan. Tidak hanya di Jazirah Arabia saja, tapi Islam mendunia. Ya, Islam mendunia. Dan sekarang ini luar biasa. Di Eropa, gereja-gereja sudah banyak yang dijual. Nggak ada penghuninya, nggak ada jamaatnya. Dijual, dibeli oleh aghnia dari orang-orang Islam, dijadikan masjid. Ada yang direnovasi, ada yang tetap seperti bangunan semulanya, lalu di dalamnya difungsikan sebagai masjid untuk beribadah.
Islam menjamur. Semakin Islam difitnah, semakin Islam dirusak citranya dengan teroris dan macam-macam, semakin Islam berkembang secara pesat. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya cukup sampai kepada manusia saja Islam itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jauh lebih luas lagi nih. Dan tidaklah Allah mengutus engkau Muhammad melainkan syariat ini, agama ini hadir membawa keindahannya dengan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, baik dari manusianya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, seluruh ekosistem yang ada dalam kehidupan kita ini, yang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang dari Islam. Nah, ini indahnya Islam di sini. Ya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, lalu kemudian lahirlah kelompok yang disebut dengan Yahudi, penisbatannya dari anaknya Nabi Yakub, ya, Yahuda namanya. Lalu kemudian Nasara, penisbatannya kepada kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, di kandang Nazaret, disebut dengan Nasara, yang oleh kemudian Allah mengabadikan dua kelompok aliran dari umat Nabi Musa dan Nabi Isa ini memiliki tingkat kebencian yang sangat terhadap Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuh. Sungguh, ya, Allah bersumpah dengan harfun taukid, sungguh benar-benar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu tidak akan pernah ridho ikhlas terhadap kalian orang Islam sampai kita orang Islam ini mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti ideologi mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti tata cara transaksi ekonomi mereka, mengikuti cara peta perpolitikan mereka, mengikuti semua diikuti, ya. Sampai-sampai Nabi mengeluarkan hadis, la tattabi'anna sunana, kalian nanti akan mengikuti satu sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam bob. Bob itu sejenis biawak itu, tapi tidak seperti biawak, ya, warna kuning, oranye, adanya di gurun pasir. Sampai mereka masuk ke dalam bob, kalian pun lata ikut masuk ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Lalu kemudian sahabat bertanya, apakah yang engkau maksudkan itu Yahudi dan Nasara? Naam. Atau di hadis lain, bala. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Allah mengabadikan tentang kebencian mereka itu. Setelah Allah menyebutkan tadi inna dina indallahi Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm baghyan bainahum. Agama satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan telah berselisih para ahlul kitab al-yahud wan nasara, orang-orang Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm. Padahal telah datang kepada mereka ilmu, yaitu at-Taurat wal Injil. Apa masalahnya? Baghyan bainahum. Rasa benci yang luar biasa dari mereka terhadap Islam. Makanya kemudian waktu Rasulullah masih remaja dicari mau dibunuh.
Karena informasi kelahiran Rasulullah itu sudah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Cari, Pak. Ya. Sampai kemudian Rasulullah dibawa oleh pamannya Abu Thalib ketika berdagang ke Syam dan Syria, singgah di rumahnya seorang pendeta Bukhara namanya, yang berteduh di sebuah pohon kenabian. Tidak ada orang yang berteduh di pohon itu kecuali bakal jadi nabi. Nah, baru kemudian pendeta Bukhara mengatakan, siapa itu Abu Thalib? Ponakanku. Namanya siapa? Muhammad. Ya Allah, paling panggil di sini. Itu dipanggil, suruh balik badan, suruh buka di belakang, ada stempel nubuwah, cap kenabian. Ya. Seperti daging anu gitu. Ya. Bukan tumor tapi stempel nubuwah. Bawa pulang ponakanmu. Ponakanmu ini sedang dicari-cari orang Yahudi, mau dibunuh. Ya. Kalau nanti setelah dia diangkat jadi nabi dan usia aku masih panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan mengimani kenabiannya, kerasulannya, dan kita akan menyaksikan dia akan diusir oleh keluarga dan umat dari kampung halamannya, yaitu disebut dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mari Allah menjelaskan tentang syariat ini. Saya persingkat biar waktunya nutut. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Surat Asy-Syu'ara 42 ayat ke-13. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan syariat agama ini kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, nabi-nabi sebelum diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syariatnya dibawa oleh Rasulullah ini adalah merupakan paripurna, penyempurnaan dengan syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka turunlah surat Al-Maidah 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untukmu Muhammad. Jadi agama ini nggak ada kurang, nggak ada lebihnya, sudah pada porsinya sudah. Makanya bidah itu adalah orang-orang yang mendesain, mengkreasi dalam urusan agama, dalam urusan syariat, dalam urusan ibadah. Karena Allah telah menyempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah sempurnakan. Orang yang melakukan amalan bid'ah, amalan baru di dalam ajaran Islam ini, bukan dalam urusan dunia, ya, bukan yang tidak ada dalilnya. Bukan yang ada dalilnya. Bid'ah itu hal yang berkaitan dengan ibadah, hal yang berkaitan dengan agama. Syariat ini yang tidak ada dalilnya. Man amila amal laisa alaihi amruna faraddun. Barang siapa yang beramal dari Islam ini, apa-apa yang telah aku tidak pernah aku ajarkan, lalu mereka berkreasi, mereka kemudian mengamalkan, melakukannya, faraddun, maka seluruh amal yang mereka tegakkan, mereka lakukan, itu semuanya tertolak. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperhatikan banyak sekali di hadis-hadis menceritakan tentang keindahan Islam itu, keindahan tentang syariat ini. Bahwa Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam ini adalah agama
yang sesuai fitrah manusia, sesuai dengan fitrah kebutuhan manusia. Maka kita jumpai hal-hal yang berhubungan tentang kemanusiaan. Hadirnya syariat agama ini menjadi hifdzun nas, dalam rangka untuk melindungi manusia. Bahwa agama yang indah, syariat yang indah ini mengajarkan bagaimana kita menghormati dan memuliakan anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan anak cucu Adam. Allah saja memuliakan bani Adam, anak cucu Adam. Anak cucu Adam ini tidak hanya orang Islam. Seluruh turunan dari Nabi Adam, agama apapun, isma keyakinan apapun, yang namanya manusia dihargai kehidupannya, dihormati kehidupannya. Tidak boleh kita yang kemudian menganggap beragama Islam, memiliki ideologi Islam, lalu kemudian semena-mena terhadap kemanusiaan. Tidak boleh. Makanya kemudian hukum qisas diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat wal Injil, lalu kemudian diajarkan di dalam Islam bagaimana kemudian kita menghormati tentang kemanusiaan. Mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi dalam surat Al-Maidah, tangan dibalas dengan tangan, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, jadi kalau orang merusak mata orang dengan sengaja, ya matanya juga dirusakin. Giginya orang dipatahkan, ya giginya dia juga harus dipatahkan. Tangannya orang dipatahkan, ya tangan dia juga dipatahkan. Dia bunuh orang, dia juga harus dibunuh. Dan yang melakukan itu adalah Daulah Islamiyah, pemerintahan Islam. Bukan organisasi, bukan kelompok, pemerintahan Islam. Dilakukan pun itu ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya. Kalau hukum qisas dibunuh, maka diberikan kesempatan kepada keluarga si mayit, apakah mau memaafkan, dia mau membayar denda dengan berapa banyak nominal yang disepakati, maka selesai persoalannya di persidangan. Kalau mereka nggak terima, jiwa dibalas jiwa, maka dilakukan qisas. Itu pun ada algojonya, pedangnya sangat tajam sekali, ambulansnya siap, medisnya siap, ya, obat-obatan semua siap, untuk penghentian darahnya sudah siap, perbannya sudah siap semua. Begitu eksekusi, dibawa langsung ke rumah sakit. Jangan potong tangan, mencuri misalkan, diperban, bawa, diobati, rumah sakit. Yang meninggal, ya, dibawa ke rumah sakit, diobat, dimandiin secara syariat atau dikembalikan ke keluarganya dan seterusnya. Dihargai, dihormati, dimuliakan, dan tidak sembarangan orang melakukan. Dengan demikian agar supaya kemudian agama ini mengajarkan kepada kita nggak boleh semena-mena terhadap orang lain. Ketika Rasulullah mengutus Jundullah, tentara-tentara Allah, para sahabat berangkat berperang, Rasulullah ingatkan, jangan sekali-kali kalian menebang pohon yang berbunga, apalagi pohon itu sudah berbuah. Jangan merusak tempat ibadah agama lain. Jangan membunuh anak-anak, wanita, dan asyuyuk, orang-orang tua, orang-orang sepuh. Tak boleh. Yang harus dibunuh itu adalah orang yang berada di gelanggang peperangan. Ya, bukan semua orang yang dibunuh. Tidak boleh. Nggak boleh. Bahkan kemudian Nabi memberikan penegasan tentang kafir dhimmi. Ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memiliki tingkat permusuhan terhadap Islam yang sangat dan tidak mau tunduk pada Daulah Islamiyah, tidak mau bayar pajak per kepala.
Nah, orang-orang seperti mereka ini diperangi, tapi ada aturan mainnya, tidak bunuh, enggak. Dan ada namanya kafir harbi. Orang kafir tetapi dia tunduk pada daulah Islamiyah, rutin membayar pajak per kepala. Apa kata Nabi? Siapa yang mengusik ketenangan kafir harbi, siapa yang mendolimi mereka, maka dia mendolimi aku. Siapa yang merusak kehormatannya, siapa yang merusak kehormatannya, mengalirkan darah, ya, maka dia mengadakan perang terhadapku. Jadi orang kafir dihargai, dihormati, berada dalam pemerintahan Islam. Bila mereka diserang oleh musuh, wajib umat Islam membantu mereka menyerang musuh. Padahal mereka orang kafir. Masya Allah ya. Hifdun nas. Syariat ini begitu mulia datang dalam rangka untuk melindungi manusia. Makanya Allah menjelaskan, "Duribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duriban 'alaihimul maskanah." Akan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan kepada sera-sera orang dalam odin dan dunia nikah, tidak membangun hubungan yang harmonis antara dia dengan Allah dan membangun hubungan harmonis antara dia dengan sesama manusia. Ya. Wa ba'u bi ghadabi minallah, dia senantiasa berada dalam kemarahan, kemurkaan Allah. Di mana saja dia berada. Allah tidak menyebutkan tentang manusia yang kita baik ini siapa? Seluruh manusia, agama apapun, isma keyakinan apapun, suku ras, kelompok apapun, sama. Ya, sama. Harus mendapatkan porsi kebaikan dari individu-individu muslim. Karena memang manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Apa kata Nabi? Tidak ada perbedaan orang Arab dan bukan Arab. Nah, sekarang pembahasan tentang nasab, Mahlawi, Wali Songo, perang-perangan sekarang. Ya, apa kata Nabi? Tidak ada perbedaan orang Arab dan bukan orang Arab. Orang yang kulit putih dan orang kulit hitam. Yang membedakan kalian satu dan yang lainnya, ketakwaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang keramat, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian dalam Islam, ya, kita diajarkan bagaimana agar tidak boleh mendolimi manusia, tidak boleh menyakiti manusia. Mereka harus dihargai, dihormati, tidak boleh berpaling muka dalam bermasyarakat, bersosial. Ketika kita dipanggil oleh seseorang, tidak boleh membeda-bedakan kasta, kedudukan, derajat seseorang. Tidak boleh menggibah, menceritakan kejelekan orang, tidak boleh melempar buhtan, berita hoax, fitnah, memaafkan kesalahan manusia, memudahkan urusan manusia. Siapa-siapa yang merumitkan, menyusahkan urusan orang di muka bumi ini, maka Allah akan ruwetkan, akan Allah susahkan kehidupan dia di dunia dan akhirat nanti. Siapa-siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan siapa-siapa yang membuka, menyebarkan aib saudaranya di dunia, maka Allah buka, Allah tebarkan, Allah tunjukkan aibnya di dunia dan akhirat nanti. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan tentang indahnya syariat Islam. Bagaimana hifdun nas, kita menjadikan agama ini untuk melindungi manusia. Syariat ini dengan keindahannya hadir hifdul aql,
ya, menjaga kewarasan akal seseorang. Akal ini adalah suatu bentuk kemuliaan. Mulianya manusia dibandingkan dengan malaikat dan binatang karena akal kita. Karena akalnya. Maka akal ini tidak boleh dirusakin. Tidak boleh. Akal nggak boleh dirusak. Maka kemudian turun ayat dalam 4 tahapan berkaitan tentang khamar. Mulai bertahapan tentang khamar. Karena khamar itu merusak akal. Tidak hanya merusak akal, merusak hati. Merusak kehidupan. Orang dengan akal ini dia mampu berpikir, dia mampu berkreasi, dia mampu menggunakan potensi ini untuk kemaslahatan dalam hidup dia dengan sesama manusia. Nggak boleh dirusak. Makanya kemudian Allah mengharamkan khamar dan turunannya. Qalilu wa kathiru haramun. Yang dimaksud khamar itu bukan karena memabukkan saja, tetapi sedikit, seteguk, setitik, ya, atau banyak, satu sloki, satu botol, sama pada beri samawon, tetap haram. Kata Nabi, qalilu wa kathiru haramun. Khamar itu sedikit ataupun banyak haram. Ya. Jangan sampai kemudian jadi gila, jadi linglung gara-gara kemudian khamar. Ya, ini banyak sekali artis-artis yang terjerat narkoba. Ya. Merusak akal. Gimana agar nyanyi bisa pede, biar nggak capek, bahagia, happy terus, cingkrak-cingkrak sampai pagi juga kuat. Ya dopinglah dengan ganja, heroin, putau dan sejenisnya. Akhirnya rusaklah akalnya. Hifdzul mal. Syariat ini dengan keindahan hadir agar supaya kemudian harta-hartanya manusia ini dilindungi oleh syariat, oleh agama. Gak boleh kita ngambil harta orang dengan cara zalim, dengan cara batil. As-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita potong, ya, tangan mereka, pergelangan, tarik begini, ya, kayak sampai kemarin bacok-bacokan balungan sapi itu, hari gini potong, ya. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita potong tangan mereka, pergelangan tangan mereka, biar efek jerah. Kenapa kok tega gitu agama ini, kok sadis begitu? Oh, justru orang mencuri itu lebih sadis, Pak. Sekarang begal, bukan sepeda motornya kok diambil, Pak. Seorang yang dimatiin, Pak. Kalau dulu yang diambil itu hartanya, ya, rombongan bawa di Sulawesi bawa badi. Saya mau ambil sapinya, ya silakan. Daripada lawan mati, ya. Celurit sepeda motornya, ya ambil monggo. Daripada kemudian putus lehernya. Sekarang enggak ngomong, Pak. Dari belakang sabet, Pak. Sampai-sampai kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis sahih bahwa orang yang, ya, bertahan, mempertahankan diri dan hartanya untuk tidak dirampok orang, tidak diambil oleh orang, terjadi gelut, perkelahian, dan dia terbunuh dalam mempertahankan hartanya, dia masuk dalam kategori syahid fisabilillah. Kenapa begitu? Karena orang ini cari harta siang malam gak kenal, Pak. Hujan peledek, angin kelap, ya, gak ngurus, cari harta, Pak. Orang capek, orang sudah tidur, dia cari harta, ya.
Nggak kenal lelah orang cari harta. Nah, ketika orang sudah mengumpulkan hartanya, enak sekali orang lain mengambil harta orang. Maka agama memberikan aturan kepada kita untuk tidak mengambil harta orang secara zalim. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di antara keindahan Islam itu adalah bahwa Islam ini hadir membawa kemudahan. Ya. Syariat Islam ini dengan keindahannya memberikan nilai-nilai kemudahan kepada kita tanpa pernah menghadirkan kesusahan, kesulitan. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Apa kata Nabi? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu agama yang membawa kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit diri. Gak pernah ada apa Islam agama ini memberi kesusahan, penderitaan, dada. Kalau ada orang berat beragama itu berarti orangnya gak paham. Atau orang beragama dan hawa nafsu. Atau orang beragama dengan mengikuti tradisi adat istiadat nenek moyangnya, baru kemudian dia berat dalam beragama. Kalau dia mengikuti syariat yang indah ini, Islam tidak pernah mengajarkan kesusahan. Contoh, orang sholat. Ketika orang sholat ini, hadirin jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan bahwa bumi Allah ini adalah masjid, tempat untuk orang sujud. Mau sholat di masjid yang sudah diwakafkan tanahnya, mau sholat di laut saat pelayaran, mau sholat di atas udara saat penerbangan, mau sholat di darat saat di bis, saat di kereta api, mau sholat dalam kondisi sakit di rumah sakit, di rumah, sholat ini dilakukan di mana saja, Pak. Ya. Beda dengan agama lain. Sampai itu perhatikan, Pak. Orang beragama, ya, dalam beragama seperti Yahudi, Nasrani, berat agamanya, Pak. Berat agamanya. Nggak boleh sembahyang di luar gereja. Nggak boleh sembahyang di luar pura. Ya. Dan tempat-tempat ibadah lain. Nggak boleh. Harus ada Tuhan Yesus, patungnya harus ada, Pak. Harus ada. Tidak boleh tidak. Harus ada Tuhan-Tuhan Buddha-Buddha itu. Harus ada dulu. Nggak bisa mereka sembahyang tanpa itu. Nggak bisa. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Islam, di mana saja udah waktu sholat dia. Ya. Sholat dia. Sholat kemudian ketika asalnya berdiri, sholat qaiman, sholatlah kalian berdiri. Fa'ilan yastati faqaidan. Sholat dalam kondisi duduk saat dia punya gangguan kesehatan, ada udzur syar'i. Dia nggak bisa dengan lurus karena ada gangguan pada anatomi tubuhnya, ada kesehatan yang bermasalah, akhirnya dia sholat duduk. Agama nggak pernah maksa. Kon dalam kondisi apa saja tetap berdiri, nggak ada. Agama menghadirkan, menyodorkan kemudahan. Sampai nggak bisa berdiri sholat, tojuk kon berjengah. Ya. Fa'ilan yastari fa'ala jambin. Kalau dalam duduk pun tidak bisa. Ya, karena ada posisi sakit tertentu yang kemudian pinggangnya nggak kuat, harus tidur ya. Sholat dalam kondisi berbaring. Ada kondisi-kondisi tertentu yang orang kemudian sudah lumpuh total, tidak bisa bicara, mata nggak bisa gerak, bibir nggak bisa bergerak, tangan semua lumpuh semua. Tapi orang odi, maka bejeng dengan aten, sholat dengan hatinya. Tetap, Pak. Mau tak bisa, Pak? Ya saatnya dibejengin, Pak. Disolati sudah, Pak. Jadi Islam hadir ini membawa kemudahan. Gak pernah susah, Pak. Gak pernah susah. Puasa, sakit, tak usah puasa.
nunggu sehat berpuasa, qadha. Yang berat melaksanakan, ya, yang berat ini macam-macam, Pak. Tiap kasus per orang tidak sama. Bayar fidyah. Mau keluarkan zakat, tadi PC, Pak. Benih resoki, Pak. Miskin nih, Kak. Tak usah keluar PC, tak usah keluar zakat, nerima PC, Ben. Nerima zakat. Gak ada, Pak. Haji belum mampu, tak usah berangkat, tak usah utang-utangan, tak usah talang-talangan. Tabung. Dikit-dikit tabung. Kalau niatnya berangkat haji, pasti berangkat. Udah. Karena berangkat haji harus manis atau harus orang yang sanggup dalam pembiayaannya, sanggup untuk meninggalkan pembiayaan untuk orang-orang yang ditinggalkan keluarganya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dalam Islam ini dihadir membawa kemudahan. Yang bikin susah kita beragama itu karena kita mengikuti hawa nafsu. Orang beragama bersyariat pakai hawa nafsu, pakai adat istiadat, pakai budaya, pakai tradisi nenek moyangnya, pasti susah, Pak. Susah, Pak. Ya. Sampai kalau tinggal di daerah saya Flores sana, Pak, jadi miskin sampai, Pak. Sedikit-sedikit adat, Pak. Agama belakangan, adat nomor 1, agama nomor 2. Saya tanya kepada mereka, kok bisa adat nomor 1, agama nomor 2? Begini, San. Ya, panggilan saya, sapaan saya itu Hasan, San. Begini, San. Jadi Nabi Adam itu turun, ya, Nabi Adam itu turun, itu membawa adat istiadat. Dan Rasulullah Muhammad ini datang terakhir membawa agama, yaitu Islam. Jadi bukan sejak Nabi Adam Islam ini turun, Pak. Nabi Adam turun membawa tradisi adat. Agama itu datang belakangan, dibawa oleh Rasulullah. Pancen orang goblok kan dia, Pak. Kok nggak ngaji kan begitu. Akhirnya, Pak, seluruh prosesnya pakai adat. Bayang no, Pak. Saya mondok di 2 tempat, di Sulawesi 4,5 tahun, Madura 4,5 tahun. Bapak saya meninggal. Bapak saya itu anak pertama dan pemegang adat, ketua adat. Turunannya harus anak pertama, saya harus megang adat karena saya tidak tinggal di sana, Pak. Bapak saya mati, Pak, meninggal, Pak, tahun 2010. Terbang saya, ketemu alhamdulillah dengan izin Allah, dipermudah. 2 kali kena hujan, kering, pertama, hujan kedua basah kuyup. Tenda sudah nangis semua, sudah macam-macam. Orang Flores kalau menangis itu ada pimpinannya, Pak. Ya, menangis sempat nenek moyang apa diceritakan semua, Pak. Oh, nanti ikuti yang lain begitu. Dari itu, Hasan datang. Wah, dipeluk, dicium apa semua basah kuyup, Pak. Sudah proses adat sudah. Apa gitu? Adat kayak apa gitu? Nggak taunya, Pak. Kelapa ya dikupas pakai pedang, dibelah, diparut pakai tradisional, ambil santannya, tidak tahunya pakai sampo, disampoin, Pak. Tidak boleh pakai sampo keluaran, Pak, ya, keluaran apa namanya, perusahaan, Pak, dari santan kelapa. Habis itu dibedakin, Pak. Setelah dibedakin, ya, dikasih rokok gudang garam surya di sini, Pak, di mulutnya. Terus dicerminin, Pak. Waktu itu telinga saya dengar, Pak. Nggak usah pakai tuak khomer, Pak. Nggak usah pakai. Saya apa maksudnya? Ini bulan Ramadan. Kasihan Hasan. Hormati, kasihan. Ini dia sudah menderita. Ya, sudah. Oh, jadi khomer itu mau diminum kan, Pak? Allah Akbar, ya kan. Setelah selesai proses adat itu, Pak, saya kena utang 15 juta. Kambing tanduknya segini 5 juta, Pak, satu. Kena kambing 3, 15 juta, Pak. Saya yang musibah, saya yang menderita, bapak saya meninggal, saya bayar ke ketua adatnya 15 juta, Pak.
Belum lagi Pak, potong kambing, potong sapi untuk orang makan Pak. Ada yang gini-gini, bukan di doa no Pak. Enggak karuan. Adat yang bikin susah Pak. Beragama enggak Pak, orang beragama enggak. Nggak mampu ya nggak usah lakokno. Kalau nggak ada perintahnya jangan dikerjakan. Ya, jangan dikerjakan, membahayakan eksistensi agama kita. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Itu di Al-Baqarah di juz kedua itu. Kalau di Al-Maidah wa rasuluhu hasbuna ma wajadna 'ala aba'ana awalau kana dan seterusnya. Kalau di surat Luqman itu lebih parah lagi, Allah bilang ya awalau kana syaitanu yad'una ila adzabis sa'ir. Ya, apabila mereka diajak, mari ikuti syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang didakwakan oleh para salafus saleh, para nabi, ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf, ulama khalaf, para dai, kiai, habib, semua yang mendakwakan. Ayo ikuti berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Apa katanya? Cukuplah kami beragama berdasarkan nenek moyang kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apa mereka bersikuku keras kepala mengikuti cara beragama yang diwariskan oleh bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, yang Allah tidak berikan hidayah kepada mereka, petunjuk, pemahaman kepada mereka, apa mereka tak mengikutinya? Di Luqman itu, awalau kana syaitanu da'una ila adabis sa'ir, apa mereka mau mengikuti setan yang mengajak mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala? Itu masyarakat Pak. Jadi syariat ini datang membawa asas kemudahan, tidak pernah mempersulit Pak. Menikahkan Pak, tadi PC Pak, tak usah undang orang sa RT sa desa diundang, tak usah Pak. Cukup bawa ke KUA, 2 orang saksi cukup Pak. Pulangnya Pak, depan belakang rumah samping kanan kiri, potong ayam selesai Pak. Mon sanggup, mon cukup kering, beris cukup kering Pak. Tahu tempe, pecek terong, sambal terasi, sayur merongki, tinggal deer lah, selesai. Pokoknya sudah tahu bahwa si fulan dan si fulana ini jadi suami istri. Dosa maksa. Ini cara beragama dengan hawa nafsu, dengan tradisi otang Pak. Undangan pakai sabun, pakai rokok Pak. Aduh. Orang mau adakan walimah, mau cari untung, nggak punya malu. Mau adakan walimah pesta pernikahan itu kita berbahagia, ngajak orang berbahagia, jangan nyusahin orang. Kalau dikasih, alhamdulillah, nggak usah. Bila perlu tulis, tidak terima amplop, tulis itu. Ini enggak Pak, didesain Pak. Utang sana sini, pusing Pak. Akhirnya kemudian suami istri jadi pencuri kambing, bawa mobilio, nyuri kambing Pak. Tangkap polisi, sudah sekian banyak kambing dicuri. Ceritanya suami istri pengantin baru, karena utang biaya pernikahannya besar, gak bisa bayar, nyuri kambingnya orang, pakai mobil rental Pak. Kisah nyata nih Pak. Rosak, Odin rosak, beragama rosak. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita diskusikan. Banyak sebenarnya, masih banyak tentang keindahan syariat Islam dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan kita ini sudah diatur secara sempurna luar biasa. Ya, kita ini bersyukur jadi orang Islam, bersyukur jadi umat Rasulullah yang kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bersyukur karena kemudian kita menjadi umat yang terakhir, umatnya kerdil-kerdil, tapi masuk surga umat yang pertama kali. Nabinya, nabi kita pertama kali yang buka kunci surga
umat Islam masuk surga terlebih dahulu. Umat-umat sebelumnya usianya panjang-panjang, tingginya 25 hasta, 20 meter Nabi Adam, tapi kemudian masuk surganya belakangan. Bersyukur kita umat Islam, Masya Allah, indah luar biasa Islam. Ya, al-Islam mahjubil ummati. Islam itu ternodai, Islam itu terhalangi, Islam itu menjadi rosak karena umatnya. Bani Islam mah umatnya, individunya. Habis terawih sendal hilang. Ya, ajaran Islam dah gini, ini pelaku individu. Habis sholat sepeda motor hilang. Adalah al-Islam mahjul bil ummah. Islam itu terhalang, ternodai karena umatnya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita diskusikan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya sama maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.